Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Eropa, salam dari Rumania. Teman-teman, kita bertemu lagi. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan kepada seluruh perempuan yang tangguh dimanapun berada, perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa, selamat Hari Kartini. Ini merupakan pencapaian dan anugerah yang patut disyukuri. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawa teman-teman semuanya ke 14 abad yang lalu, ketika risalah Islam dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Islam memuliakan wanita, bagaimana Islam mengangkat derajat wanita, dan bagaimana Islam memenuhi hak-hak kaum wanita. Dalam ajaran agama Islam telah dipotret bagaimana kehidupan kaum wanita, bagaimana nasib mereka, dan bagaimana kondisi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila ada seseorang yang dikabarkan bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah perempuan, dia marah dan malu. Dan opsinya cuma dua. Dalam Al-Quran dipotret, imma ayyumsiku ala hunun. Dia akan membesarkan dalam kehinaan dan merasa dirinya hina karena membesarkan anak perempuan, au yadussuhum fit turab, atau menguburkan hidup-hidup. Bayangkan nasib dan kondisi perempuan sebelum datang Islam. Ketika dilahirkan, maka dia dirasa sebagai sebuah musibah dan bukan sebuah anugerah. Lantas apa yang dilakukan oleh ajaran agama Islam? Rasulullah SAW sendiri di tengah tata sosial yang memarginalkan wanita, Rasulullah bersabda, manubutulia bisyai'im minal banat. Barang siapa yang dianugerahi anak-anak perempuan, fasobaro alaihinna, kemudian dia mampu mendidik dan bersabar membesarkan anak-anak perempuan itu, fakunna lahu hijaban minan nar, maka nanti suatu ketika di hari akhirat, anak-anak perempuan ini, didikan dan kesabaran ini akan menjadi perisai dari api neraka bagi orang yang bersabar tadi. Bayangkan, dari kondisi yang sangat ekstrim datang nilai yang sangat luar biasa yang langsung mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Bayangkan, ketika zaman sebelum risalah Islam hadir, wanita dianggap barang dagangan, wanita dianggap tidak menentukan apa-apa. Tetapi ketika risalah Islam datang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah periwayatan, datang sahabat kepada Rasulullah izin meminta untuk agar dia mampu bersama Rasulullah berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Faqala na'am, dikatakan ya, ibu saya masih hidup. Rasulullah bersabda, ilzam rijlaha fathammal jannah. Kamu berbuatlah baik kepada ibumu dan disitulah sebenarnya ada surga. Artinya apa? Sebelum datang Islam, wanita tidak dianggap sama sekali, tidak mempunyai peran. Tetapi ketika datang Islam, justru wanita menjadi penentu, ibu menjadi penentu seseorang untuk masuk surga ataupun tidak. Ini sangat luar biasa sekali. Bayangkan, ketika kondisi wanita saat itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam keluarga, datang ajaran agama Islam justru memberi hak waris kepada wanita. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dia mendapatkan warisan yang sebelumnya sama sekali tidak dianggap, dan bahkan dalam beberapa periwayatan dan cerita itu dianggap sebagai barang dagangan. Tapi datang Islam memberikan hak waris bagi seorang wanita yang itu bisa dapat dari suaminya, atau ayahnya, ataupun anaknya, ataupun saudara laki-lakinya. Sebuah pengangkatan derajat yang luar biasa. Bayangkan, sebelum datang ajaran agama Islam, laki-laki boleh menikah banyak wanita tanpa batas, sesuai dengan selera. Tetapi setelah datang ajaran agama Islam, jelas-jelas membatasi jumlah yang dibolehkan. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha aruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, dengan syarat yang sangat ketat sekali. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Islam datang
dengan sebuah transformasi sosial yang sangat ekstrim sekali. Dan bahkan dalam kehidupan pernikahan mungkin ada ketidakcocokan, mungkin ada perselisihan yang mengharuskan pasangan suami istri itu untuk bercerai. Dan Islam memberikan peluang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai yang kita kenal dengan kata-kata khulu. Istri dapat mengajukan gugatan cerai. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat. Maka tidak ada apa-apa, tidak disalahkan seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan mengembalikan uang-uang yang telah diberikan. Bayangkan, tidak pernah terfikirkan dalam sebuah tatanan sosial yang memarginalkan seorang wanita, kemudian datang Islam dengan pemenuhan hak-hak wanita sehingga wanita mempunyai sebuah peran, mempunyai sebuah opsi bahkan untuk menentukan kehidupan rumah tangganya. Bayangkan teman-teman, sebelum Islam datang, sebelum Islam hadir, wanita dijadikan bahan eksploitasi. Kadang atas nama seni, semuanya dibolehkan. Dan apa yang terjadi setelah datang ajaran agama Islam? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakan li azwajika untuk istri-istri kamu, wa banatika untuk anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin dan untuk perempuan-perempuan kaum muslimin, yudnina 'alaihinna min jalabibina untuk menggunakan jilbab sebagai penutup tubuhnya. Dzalika adna ayyu'rafna, itu supaya ketahuan identitasnya, wala yu'dzaina dan tidak disakiti. Sungguh sebuah penghormatan yang luar biasa sekali yang diberikan oleh ajaran agama Islam kepada para wanita. Para wanita dihormati bukan karena bentuk tubuhnya, bukan karena eksploitasi dirinya, tetapi dihormati dalam ajaran agama Islam karena akhlak dan pikirannya, karena kecerdasannya, dan karena sikap yang santun yang dimiliki. Teman-teman, sebenarnya banyak sekali proses transformasi sosial yang dibawa oleh risalah Nabi besar Muhammad SAW yang mengangkat derajat wanita. Bahkan kita mempunyai seorang figur yang sangat luar biasa, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW yang bisa menjadi qudwah bagi kita. Bagaimana peran Aisyah radhiyallahu anha dalam meriwayatkan hadis. Beliau menjadi salah satu perawi hadis yang terbanyak dalam sejarah agama Islam. Ada sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Ini membuktikan bahwa wanita di masa Rasulullah SAW mempunyai peran yang sangat vital sekali, mempunyai peran yang sangat signifikan sekali. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Islam datang dan menindas perempuan, Islam datang dan tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkembang. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, justru beliaulah yang menjadi salah satu ummul mukmin, ibu bagi kaum para muslimin, karena meriwayatkan begitu banyak hadis. Bayangkan, meriwayatkan 2.210 hadis, dan itu melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Itulah nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, bagaimana Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Bahkan Rasulullah SAW telah mengamanatkan kepada kita, telah berwasiat kepada kita, wa ausu bin nisa'i khairan, meminta kita untuk berbuat baik kepada wanita, untuk menyayangi mereka. Bahkan ditekankan lagi bahwa an-nisa syaqaiqur rijal, bahwa wanita itu sebenarnya partner, bagian daripada laki-laki. Bisa bekerja sama, bisa berbuat kebaikan secara bersama-sama. Memang ada perbedaan secara biologis, tapi itu akan membuat kehidupan ini semakin berwarna, kehidupan ini semakin lengkap, dan kita semuanya dapat menjadi khalifah fil ardh, khalifah yang memakmurkan alam raya ini.
Dan terakhir, ingin mensitir satu ayat Al-Quran, dikatakan man amila sholihan min dzakarin au untha, barang siapa yang berbuat baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan di situ, fahuwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, ketenangan, kebahagiaan, walanujziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan memberikan pahala yang terbaik atas apa yang dia lakukan. Dalam Islam clear, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Selama itu berbuat baik, selama itu beriman kepada Allah, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Teman-teman, semoga itu bermanfaat. Sekali lagi, salam dari Eropa, salam dari Rumania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.